Bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Iya mah, Amara akan mencoba menyelesaikannya. Tapi apapun yang terjadi, kita harus berlapang dada, kata Amara memberikan senyum terbaiknya untuk menenangkan wanita yang telah memberikannya kasih sayang seorang ibu. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu agar pikiranmu bisa tenang, ujar Marisa memeluk Amara. Kemudian mereka keluar dari ruang kerja itu. Amara masuk ke dalam kamarnya, membersihkan dirinya, kemudian membandingkan badannya dengan mata menatap langit-langit kamar, memikirkan kelanjutan rumah tangganya. Sungguh miris perjalanan hidupku yang selalu mendapatkan pengkhianatan. Ternyata semua laki-laki sama saja. Batin Amara tersenyum miris karena harus menyaksikan lagi hal yang pernah terjadi. Entah sampai kapan Amara memikirkan jalan hidupnya yang menyedihkan. Pintu kamar yang terbuka menampakkan sosok Ares, suami yang sudah mulai mengisi hatinya. Namun sayangnya harus kembali terhempas karena sebuah pengkhianatan yang tak dapat Amara terima. Amara hanya melirik Ares sesaat, kemudian kembali tenggelam dengan pemikirannya. Sayang, kita harus menghilangkan kesalahpahaman ini. Tapi aku mandi dulu agar kita bisa berbicara dengan tenang, kata Ares sebelum masuk ke kamar mandi yang katanya salah paham. Amara hanya tersenyum menanggapi perkataan Ares, namun senyum Amara mengganggu pikiran Ares karena Ares tak bisa memakna arti senyum Amara yang seperti itu. Ares yang menyelesaikan mandinya secepat mungkin, akhirnya segera keluar dari kamar mandi dengan berpakaian santai yang nampak mempesona dengan ketampanannya. Namun sayang sekali tak berpengaruh lagi bagi Amara Purti Astalina. Pandangan Amara hanya tertuju pada satu atap langit-langit kamar dan pikirannya. Sayang, bangun dong, duduk, kita bicarakan permasalahan ini dengan baik agar cepat selesai, kata Ares dengan nada pelan, seolah tak ingin mengganggu lamunan Amara. Iya, aku hanya sedang berpikir, orang-orang juga sering berkata, jangan menutupi suatu persoalan terlalu lama, tapi sepertinya persoalan kita berbeda, kata Amara dengan tenang, dan berubah posisi, kini berjalan ke arah sofa, dan duduk dengan nyaman. Tapi tadi itu ketidaksengajaan sayang, kata Ares mencoba membela diri. Ya, ketidaksengajaanku melihatnya. Begitu maksudmu? Tanya Amara dengan sikap dinginnya. Dia hanyalah masa laluku sayang, namanya Sela. Dia yang sering menemani malamku dan akhirnya pergi karena aku tak ingin mempunyai ikatan hubungan dengannya, kata Ares tanpa menjawab pertanyaan Amara. Dan sekarang kembali lagi, ingin menjalani hubungan yang sama, jawab Amara dengan benar, membuat Ares terdiam gelisah. Kenapa tiba-tiba Amara berubah jadi seenaknya saja? Tapi memang benar sih tebakannya, tepat sasaran, batin Ares tersenyum malu. Melihat Ares terdiam seperti itu, membuat hati Amara sakit, karena menurutnya prediksinya benar, tak meleset sedikit pun. Dengan hati yang sangat sakit, Amara kembali tersenyum. Maafkan aku yang telah hadir di antara kalian, tapi kalian jangan khawatir, aku akan melakukan hal yang terbaik, lanjut Amara dengan mata yang berbinar, menahan tangis. Aku keluar dulu, ingin bermain dengan Repan. Amara beralasan karena sebenarnya tak dapat lagi membendung air matanya, yang hitungan detik lagi akan keluar. Repan kemari sayang, Mama rindu banget sama jagoan Mama, ujar Amara menghampiri Repan yang sedang bermain dengan omanya di taman rumah. Kemudian Amara memeluk erat putranya sambil tersenyum. Kemudian Nyonya Marisa menyuruh Bioda untuk bermain dengan Repan dan meninggalkannya. Bioda adalah ART kepercayaan Nyonya Marisa. Apa kalian sudah bicara sayang? Tanya Marisa ketika mereka telah duduk di bangku taman. Sudah mah, aku hanya menunggu keputusan Mas Ares. Tetapi jika dalam beberapa hari ini tidak ada keputusan dari Mas Ares, bisakah aku menitipkan Repan untuk sementara waktu mah? Amara sudah memikirkan untuk menyendiri beberapa waktu. Jangan pernah berpikir untuk pergi dari kehidupan kami sayang. Mama rela kehilangan putra Mama jika dia lebih memilih wanita itu, kata Marisa dengan tegasnya. Karena marah mengingat sikap Ares yang tak pernah berubah. Mama jangan berkata seperti itu. Walau bagaimanapun Mas Ares tetap anak Mama dan Papa, ucap Amara dengan lembut. Marisa pun memeluk Amara karena tak rela dengan kepergian Amara. Iya sayang, Mama tahu.
Tapi jangankan ditinggalkan, memikirkan bahwa kamu akan pergi dari kehidupan kami aja membuat mama sakit sayang, ucap Marissa sambil tersisak di sela-sela pelukannya. Apapun keputusanmu, mama dan papa akan mendukungmu, tapi jangan pernah meninggalkan kami, lanjut Marissa setelah melepaskan pelukannya. Maafkan aku Ma, tapi aku perlu waktu untuk memikirkan semuanya. Aku akan menyerahkan semua perusahaan dan saham atas namaku. Semua sudah aku atur dengan sempurna. Jika memang aku ditakdirkan untuk hidup bersama kalian, pasti akan ada jalannya untukku. Batin Amara menatap sendu mama mertuanya. Mama dan papa betul-betul gagal mendidik putra semata wayang mama hingga terlibat pergaulan bebas seperti ini, lanjut Marissa masih tersisak. Sudah mah, itu bukan salah mama, tapi pergaulan Mas Ares lah yang salah, jawab Amara menyenangkan mertuanya. Maafkan anak mama ya sayang, yang telah berkali-kali menyakitimu. Meskipun begitu, mama juga bersyukur karena kesalahan itu menghadirkan seorang cucu untuk kami yang merupakan penerus keluarga kami, ujar Marissa menangisi kelakuan putranya. Iya mah, Amara sudah melupakan semuanya. Amara hanya berharap mama mendidik Repan agar nanti nggak berperilaku seperti papanya, kata Amara yang selalu mengisyaratkan jika dirinya akan pergi. Bukan hanya mama sayang, tapi kita semua akan mendidik Repan dan adik-adiknya agar menjadi pribadi yang baik, ujar Marissa tegas. Amara pun tak menjawab perkataan Marissa. Oh ya mah, aku ingin tidur di kamar Repan. Biarkan Mas Ares berpikir dengan jernih. Aku gak mau mengganggunya, kata Amara berusaha menyembunyikan luka hatinya. Sayang, ayo kita masuk, ujar Amara memanggil Repan yang sedang bermain bersama Bioda. Kemudian berjalan dan meninggalkan Marissa seorang diri. Marissa memandangi punggung Amara yang semakin menjauh. Perasaannya mendadak gelisah setelah melihat hal itu, seolah sebagian dirinya pergi bersamaan menghilangnya Amara dari balik pintu. 2 hari pun telah berlalu. Sejak permasalahan itu, Amara tak menerima kejelasan dari Ares. Amara semakin memberatkan dirinya untuk menjauh dari kehidupan Ares. Dan jaminan kehidupan Repan tak ada masalah lagi, karena Oma dan opanya sangat menyayangi putranya. Dulu aja dengan keadaanku yang hamil, aku masih bisa bertahan hidup dengan baik. Dan kali ini pun aku harus bisa, tak ada yang harus disesali. Mungkin takdir hidupku saja yang memang harus selalu menyaksikan pengkhianatan. Batin Amara membuatkan dirinya untuk pergi dari kehidupan Ares.